segera kita percepat pembangunan Giant Seawall ini untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia, terutama 50 juta rakyat kita yang hidup di pantai utara Jawa. Aset-aset ekonomi yang begitu besar, sehingga pertumbuhan ekonomi berjalan, tapi segera kita atasi tantangan dan terutama kualitas hidup rakyat kita. Pentingnya sinergitas melindungi potensi darat dan laut Indonesia, khususnya kawasan Pantura, Jawa. Ini menjadi penting karena potensi yang ada di kawasan Pantura, Jawa sangatlah besar dan menentukan masa depan kita semua. Sebab itu, pembangunan pesisir ibu kota negara atau NCICD, National Capital Integrated Coastal Development, yang sudah digagas cukup lama, ini akan menjadi sebuah jawaban untuk Jakarta. Tanggul laut, sehingga rob yang ke depan menurut saya akan semakin jauh dan levelnya akan semakin tinggi masuk ke daratan, karena perubahan iklim itu sedikit bisa kita cegah dengan fungsi jalan tol sekaligus tanggul laut dari jalan yang telah dibangun ini. Rencana besar Indonesia kembali mengundang sorotan dunia. Indonesia berencana untuk membangun tanggul laut raksasa atau Giant Seawall di sisi utara Pulau Jawa. Proyek ini disebut membawa manfaat yang baik bagi wilayah pesisir Indonesia. Salah satunya pandangan dari seorang pakar maritim asal Belanda, Direktur Delta Marine Consultant Peter van der Hulst, mengaku sepakat dengan rencana pemerintah tersebut. Menurutnya, Giant Seawall bisa menjadi solusi atas bencana yang dihadapi di pesisir utara Pulau Jawa. Misalnya, ancaman semakin menurunnya permukaan tanah Jakarta yang membuat sebagian wilayah tenggelam. Giant Seawall bahkan bisa jadi salah satu sumber air bagi masyarakat pesisir. Meski hal ini perlu dikembangkan dan dilengkapi dengan kajian lebih lanjut. Jika dikembangkan lebih jauh, tanggul laut raksasa itu bisa berfungsi untuk menyimpan air minum di musim kemarau. Di musim hujan, air yang tertampung bisa diturunkan untuk mengumpulkan air hujan yang datang dari daratan tinggi di sekitar utara Pulau Jawa. Lebih lanjut, perlu ada upaya keberlanjutan atau sustainability dalam mengatasi bencana air seperti banjirop di wilayah pesisir. Konsep ini biasa disebut dengan Natural Based Solution atau NBS. Caranya dengan penguatan hutan bakau, pemanfaatan rumput laut, hingga rehabilitasi karang atau koral di lautan. Aspek keberlanjutannya bisa membuat biaya pemeliharaan jangka panjang lebih efisien. Kehadiran tanggul raksasa nantinya tidak hanya berfungsi untuk mencegah permukaan air naik, namun juga terintegrasi untuk pembangunan proyek infrastruktur lainnya. Giant Seawall di pesisir Pantura Jawa luar Jakarta bahkan disebut bakal terintegrasi dengan infrastruktur jalan tol hingga jalur kereta api. Mega proyek ini kembali mencuat setelah menjadi bahan diskusi antar calon presiden awal tahun lalu. Sebelumnya, mega proyek ini telah digagas pertama kali oleh pemerintah DKI Jakarta di bawah kepemimpinan mantan Gubernur Fauzi Bowo pada tahun 2007, lalu mangkrak tanpa kejelasan. Kemudian pada tahun 2014, di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian saat itu Hairul Tanjung dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum atau PU Hermanto Dardak mencanangkan implementasi program pengembangan terpadu pesisir ibu kota negara atau National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD atau disebut juga proyek Giant Seawall. Kegiatan awal penguatan tanggul laut merupakan langkah awal dari fase A program NCICD, meliputi pembuatan tanggul laut sepanjang 32 km, revitalisasi waduk-waduk atau kolam retensi banjir dan pompa-pompa tampungan banjir,
serta peningkatan kapasitas sungai dan perbaikan muara-muara sungai. Dari total panjang tanggul 32 km, pemerintah membangun 8 km, sedangkan sisanya 24 km akan dibangun pengembang swasta. Anggaran pemerintah berasal 50% dari pemerintah pusat dan 50% pemerintah DKI Jakarta. Namun, lagi-lagi proyek mangkrak. Kini di penghujung masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, proyek Giant Seawall kembali digaungkan. Kendati skenario pembangunan tanggul laut masih memerlukan analisis yang lebih mendalam, terutama terkait dampak terhadap lingkungan serta detail skema pendanaan dan konsep kelembagaannya. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Bob Arthur Lambugia, dalam seminar nasional terkait Giant Seawall mengatakan, pembangunan tanggul pantai yang disampaikan Giant Seawall atau SEADAI akan dilakukan apabila pilihan terakhir land subsidence berjalan terus. Apabila land subsidence berjalan terus, maka kita harus melakukan pembangunan Giant Seawall atau SEADAI. Diketahui saat ini Indonesia sudah memiliki tanggul raksasa pertama yang dibangun di Jawa Tengah, tepatnya di Jalan Tol Tanggul Laut Semarang-Demak. Selama ini tol Atlantis di jalur tol Semarang-Demak memang sudah sebagian selesai, tapi masih banyak bagian yang belum beres. Bila tanggul tol ini jadi keseluruhan, maka Semarang-Demak itu akan menjadi satu tanggul yang cukup panjang. Sekedar diketahui, sejak awal proyek Giant Seawall Jakarta seperti hendak meniru tanggul laut Belanda, negeri yang sebagian besar daratannya di bawah permukaan laut. Pemerintah juga melirik tanggul laut raksasa Samagem, Korea Selatan. Namun, tanggul laut terpanjang di dunia itu bukan tanpa masalah. Setelah terhenti 2 tahun karena protes keras masyarakatnya, tanggul laut 33,9 km itu selesai dibangun pada tahun 2006. Riset Hugh Kung Lee dari Seoul National University di tahun 2013 menyebutkan kualitas air yang digelontorkan dari 2 sungai ke dalam tanggul ternyata tercemar industri pertanian dan peternakan di hulu. Akibatnya ide sebagai sumber air bersih tidak terwujud. Begitupun dengan Giant Seawall di Jakarta yang juga dimaksudkan untuk menyediakan sumber air bersih. Dengan penyediaan air baku, diharapkan penyedotan air tanah memicu penurunan daratan hingga 10 cm per tahun dapat dihentikan. Oleh karena itulah setiap pembangunan kota perlu diukur manfaat dan dampaknya bagi warga. Demikian pula rencana pembangunan tanggul laut raksasa di Teluk Jakarta dan Pulau Jawa. Sebagai salah satu negara besar dunia, Indonesia telah melaksanakan berbagai proyek infrastruktur berskala besar dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pembangunan jembatan-jembatan megah yang tidak hanya menghubungkan wilayah-wilayah penting, tetapi juga mendorong perkembangan ekonomi dan pariwisata. Pembangunan jembatan-jembatan besar ini tidak hanya memperlancar arus lalu lintas dan mempersingkat waktu tempuh, tapi juga memberikan dampak positif pada pembangunan ekonomi. Dan inilah beberapa keajaiban konstruksi jembatan paling menonjol yang telah dibangun dan diresmikan di berbagai daerah di Indonesia. 1. Jembatan Merah Putih, pencapaian terbesar di Indonesia Timur. Jembatan Merah Putih mulai dibangun pada 17 Juli 2011 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 4 April 2016. Jembatan yang membentang sepanjang 11.140 meter di Teluk Dalam, Pulau Ambon ini memegang rekor sebagai jembatan terpanjang di wilayah Indonesia Timur. Keberadaan jembatan Merah Putih mempersingkat waktu perjalanan dari hampir 1 jam menjadi hanya 15 menit, memberikan dampak signifikan pada mobilitas dan ekonomi lokal. Dibangun dengan anggaran APBN sebesar 779,2 miliar rupiah, jembatan ini menggunakan teknologi canggih yang membuatnya tahan gempa dan dilengkapi dengan sistem monitoring SHMS atau Structural Health Monitoring System untuk mendeteksi kerusakan struktur secara dini. 2. Jembatan Yutefa, tonggak sejarah Papua. Jembatan Yutefa ini diresmikan oleh Presiden Jokowi, didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimulyono pada 28 Oktober 2019. Jembatan Yutefa dahulu dikenal sebagai Jembatan Holtekam yang merupakan jembatan pelengkung baja terpanjang di Papua. Jembatan Yutefa ini terletak di atas Teluk Yutefa yang menghubungkan kota Jayapura dengan distrik Muara Tami dan pos lintas batas negara atau PLBN SCO.
Jembatan Yutefa memiliki panjang 11,6 km dan keberadaannya dapat mempersingkat waktu tempuh antar daerah dari yang semula 1,5 jam menjadi 45 menit. Konstruksi jembatan ini menggunakan teknologi modern dan material yang kuat untuk memastikan keamanan dan ketahanan jembatan. Sejak awal konstruksi, jembatan Yutefa mendapatkan 2 rekor muri, yakni pengiriman jembatan rangka baja utuh dengan jarak terjauh dan pemasangan jembatan rangka baja dengan bentuk utuh terpanjang. Jembatan Yutefa tersebut merupakan tonggak sejarah di Papua. Kehadirannya bukan hanya sebagai simbol pemersatu Indonesia sebagai bangsa, tetapi juga sumpah untuk membangun tanah Papua. Pembangunan jembatan Yutefa menjadi bukti bahwa tanah Papua harus maju seperti wilayah lainnya di Indonesia. 3. Jembatan Musi 4, solusi kemacetan di Palembang. Jembatan Musi 4 yang menghubungkan kawasan seberang Ulu dan Ilir di kota Palembang dibangun pada tahun 2016 dan diresmikan pada tahun 2019. Dengan panjang 1.130 meter dan lebar 12 meter, jembatan ini dibangun untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di Jembatan Ampera. Pembangunan jembatan Musi 4 menelan biaya sekitar 553 miliar rupiah, menggunakan konsep extrados yang menghubungkan kabel stay dan box girder. Jembatan ini tidak hanya indah secara arsitektural, tetapi juga memiliki daya tahan hingga 100 tahun dan lebih tahan gempa berkat penerapan sistem SHMS untuk pemantauan kondisi struktur secara real time. 4. Jembatan Soekarno, ikon baru kota Manado. Diresmikan pada Mei 2015 oleh Presiden Joko Widodo yang diwakili oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kala itu, Puan Maharani. Jembatan Soekarno di Manado sempat terbengkalai selama 12 tahun. Dengan panjang 1.127 meter dan biaya pembangunan 300 miliar rupiah, jembatan ini kini menjadi ikon dan destinasi wisata populer di Manado. Selain itu, teknologi SHMS yang diterapkan pada jembatan ini memungkinkan pemantauan kondisi secara real time, menjamin keamanannya. 5. Jembatan Batu Rusa 2, teknologi modern di Pangkal Pinang. Dikenal juga sebagai Jembatan Emas, Jembatan Batu Rusa 2 di Pangkal Pinang memiliki panjang 784 meter dan lebar 23 meter. Pembangunan jembatan ini dimulai sejak tahun 2009 dan selesai pada tahun 2017 dengan biaya hampir 500 miliar rupiah. Jembatan ini dilengkapi dengan teknologi base scale yang memungkinkan bagian jembatan untuk naik dan turun, memberi ruas bebas horizontal hingga 70 meter bagi kapal yang melintas. Sistem ini dapat dioperasikan secara manual maupun komputerisasi, menjadikan jembatan Batu Rusa 2 sebagai salah satu jembatan paling canggih di Indonesia. 6. Jembatan Suramadu, penghubung strategis Pulau Jawa dan Madura. Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura memiliki panjang 5.438 meter dan lebar 30 meter, menjadikannya jembatan terpanjang di Indonesia. Diresmikan pada Juni 2009, jembatan ini dibangun dengan biaya 4,5 triliun rupiah. Tujuan utama pembangunannya adalah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan ekonomi di Madura yang relatif tertinggal dibandingkan kawasan lain di Jawa Timur. Jembatan ini juga dilengkapi dengan sistem SHMS untuk mendeteksi kerusakan struktural secara dini dan mempermudah perawatan berkala. Pembangunan jembatan-jembatan besar ini tidak hanya memperlancar arus lalu lintas dan mempersingkat waktu tempuh, tetapi juga memberikan dampak positif pada pembangunan ekonomi, memperkuat konektivitas antar daerah, dan meningkatkan daya tarik wisata di berbagai wilayah Indonesia. Jembatan-jembatan ini bukan hanya keajaiban teknik, tetapi juga berperan penting dalam menghubungkan berbagai pulau di Indonesia, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memudahkan mobilitas penduduk. Seiring berjalannya waktu, pembangunan infrastruktur semacam ini akan terus menjadi prioritas dalam memajukan negeri ini.